Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Siti Hatijah, Pendidikan dan Edukasi. Nah, di channel sebelumnya kita membahas tentang metode 21 menghafal Al-Quran. Nah, 21 hari menghafal Al-Quran, maaf. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang berbeda, tema yang berbeda. Ayah, bunda, kakak-kakak hebat, dan sahabat hebat, gadget itu hiburan sekaligus tantangan. Anak bisa belajar banyak, tapi kalau berlebihan bisa jadi bumerang. Pernah lihat anak gampang marah saat HP diambil atau lebih betah di layar daripada ngobrol dengan keluarga? Nah, itu tanda gadget mulai menguasai mereka. Nah, sebagai orang tua, kita nggak bisa lepas dari namanya teknologi. Tapi kita bisa bijak mengaturnya. Mana caranya? Nah, kita bahas sekarang tentang dunia anak dan gadget. Kemarin kita membahas metode 21 hari menghafal Al-Quran. Sekarang kita akan sharing seputaran dunia anak dan gadget. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan pada video kali ini. Nah, yang pertama, poin pertama, gadget itu teman atau lawan. Nah, ayah bunda, di zaman serba digital, gadget itu ibarat pisau bermata dua. Gadget itu bisa bermanfaat, bisa juga bikin anak terjebak dalam kebiasaan yang tidak sehat. Main di luar sudah jarang. Belajar males. Ngaji sering tertunda. Tenang. Ayah bunda, kita bahas dengan pendekatan Islami yang ringan tapi bermakna. Yuk lanjut. Menurut ayah bunda, gadget itu teman atau lawan? Yuk kita cek faktanya di lapangan. Fakta pertama, kenapa anak-anak makin lengket sama gadget? Nah, faktanya dari kecil anak itu sudah kenal dengan teknologi. Video, game, media sosial selalu menarik perhatian. Tanpa batasan bisa bikin kecanduan dan lupa dunianya. Fakta kedua, semua aktivitas anak sekarang nyambung di gadget. Betul sih, sebenarnya gadget itu punya manfaat besar jika benar dalam penerapannya. Contoh, belajar lebih mudah, cari ilmu lebih luas di gadget. Silaturahmi tetap jalan. Meski jauh, kita masih bisa apa? Masih bisa terhubung, masih bisa berkomunikasi. Gimana? Setujukah ayah bunda? Tapi masalahnya, gimana kalau kelewat batas? Apa yang terjadi? Nah, yang pertama, ketika anak-anak kita atau bahkan kita sendiri itu lewat batas menggunakan gadget, maka pasti yang pertama akan menurunkan fokus sekolah dan uji. Yang kedua, apa? Mengurangi interaksi dengan orang tua dan teman. Jelas, karena mereka sudah sibuk dengan gadget mereka. Akhirnya apa? Mereka akan eh, berkurang interaksi mereka dengan orang tua atau teman. Nah, kemudian apa? Yang fatal lagi bisa terpapar hal-hal negatif tanpa mereka sadar. Maka ayah bunda disinilah peran orang tua, peran kita mengontrol dan mengarahkan anak bagaimana anak main gadget. Karena apa? Karena gadget bisa jadi sahabat kalau gadget itu digunakan untuk apa? Untuk membantu belajar, untuk menambah wawasan, menjadi alat silaturahmi dan komunikasi, digunakan dengan adab dan kontrol yang benar itu bisa menjadi teman kita gadget. Tetapi bisa menjadi musuh kalau apa?
gadget itu kita apa? Dengan gadget bisa mengurangi waktu ibadah dan belajar, menjadi sumber kecanduan dan malas bergerak, membuka peluang melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu bisa menjadi apa? Jadi yang tidak baik, menjadi ancaman gadgetnya. Padahal Allah menitipkan anak itu sebagai amanah. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai salah dalam mendidik mereka. Poin yang kedua yang penting yaitu orang tua jangan tinggal diam. Jangan sampai kecolongan kita sebagai orang tua. Apa yang bisa kita lakukan? Jaga keseimbangan antara gadget dan aktivitas dunia nyata. Jadikan gadget sebagai alat, bukan sebagai apa? Pengendali. Nah, tips dalam sudut pandang sebagai seorang muslim. Ayah bunda, tipsnya apa? Buat jadwal anak pegang gadget yang jelas. Ajak anak beraktivitas di luar dan bermain bersama. Biasakan anak dekat dengan Al-Quran dan lebih banyak kajian ilmu agama. Kemudian pantau dan batasi konten yang mereka akses. Ingat, gadget itu bukan musuh, tapi harus dikendalikan. Nah, siapa yang mengendalikan? Ya kita sebagai orang tua. Ya, orang tua itu harus jadi pengendali teknologi dalam rumah. Jangan biarkan gadget menjauhkan anak dari fitrah mereka. Ayah bunda masih setia di channel saya? Poin yang ketiga yaitu apa? Gadget dan psikologi anak. Suka-suka tapi beresiko. Di satu sisi, gadget itu hiburan, sumber informasi, dan alat belajar. Tapi di sisi lain, kalau tidak dikontrol, bisa mengganggu keseimbangan psikologis. Apalagi kalau anak lebih sering menghabiskan waktu di dunia digital daripada di dunia nyata. Nah, dampaknya apa ketika anak itu sudah kecanduan gadget? Dampak psikologis gadget pada anak itu apa? Gadget bisa jadi teman, tapi kalau kebanyakan bisa jadi musuh yang diam-diam merusak keseimbangan emosi. Dampaknya kecemasan dan minder. Media sosial bikin anak gampang apa? Banding-bandingin mereka dengan orang, banding-bandingin diri dengan orang lain. Mereka melihat kehidupan teman-temannya yang tampak sempurna di IG, TikTok, WA, atau apalah di media sosial. Lalu mereka kurang percaya diri, takut ketinggalan, atau bahkan merasa dirinya tidak cukup. Nah, yang kedua apa? Emosi tidak stabil. Anak yang terlalu sering main gadget cenderung lebih apa? Gampang marah, rewel, atau tantrum kalau sensasi instan dari game atau video pendek bikin mereka apa? Jadi kurang sabar dan sulit mengontrol emosi. Selanjutnya adalah gangguan tidur. Main gadget sebelum tidur, hati-hati ayah bunda. Cahaya biru dari layar gadget bisa menekan produksi apa? Melatonin, hormon yang membantu tidur nyenyak. Akibatnya apa? Anak jadi sulit tidur. Nah, ketika anak sudah sulit tidur, mereka pasti akan bangun kesiangan dan kurang fokus saat belajar. Kemudian kesepian dan ketergantungan. Sering lihat anak yang kalau nggak pegang HP langsung gelisah. Itu tanda apa? Mereka mulai ketergantungan. Akibatnya mereka lebih nyaman dengan dunia digital daripada apa? Berinteraksi langsung dengan keluarga atau kurangnya aktivitas fisik. Dulu anak-anak banyak main di luar rumah. Sekarang apa? Lebih banyak duduk di depan layar.
Kurangnya gerak bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Bikin anak lebih mudah lelah, gampang stres, dan apa? Kurang kurang kreatif. Coba cek seberapa terpengaruh anak kita. Yuk cek bunda, ya bunda, yuk kita cek anak kita. Anak kita apakah sering gelisah, gampang marah. Eh, Kalau dilarang main gadget, tantrum, marah. Nah, kita cek. Kemudian yang kedua, merasa kesepian atau nggak tahu harus ngapain kalau nggak pegang HP. Yang ketiga, mulai mengabaikan apa? Aktivitas penting seperti sholat, ibadah, belajar, ngaji, atau bahkan ngobrol dengan orang. Nah, kalau jawaban banyak iya, tandanya apa? Perlu ada perubahan. Gadget boleh, tapi jangan sampai merusak keseimbangan psikologis anak. Yuk, ajak anak kita kembali ke keseimbangan dengan membatasi gadget dan lebih banyak apa? Interaksi. Poin keempat yaitu apa? Gadget dan isolasi sosial. Hati-hati ya, anak jadi bisa antisosial. Kok anak lebih nyaman main HP daripada ngobrol sama orang tua? Ya sedikit loh, anak sekarang lebih asik di dunia virtual daripada dunia nyata. Main games, scrolling medsos, nonton YouTube. Pokoknya kalau udah pegang gadget, lupa segalanya. Tapi efeknya itu nggak main-main loh. Nah, waspada ya. Tanda-tanda, yuk kita kenali anak-anak mulai kecanduan. Yang pertama, tanda-tandanya. Ketika jarang ngobrol atau main bareng. Nah, jarang ngobrol, main bareng sama teman-temannya, lebih suka game sendirian. Nah, itu tanda-tanda Anda sudah mulai apa? Kecanduan. Gampang marah kalau disuruh lepas gadget, dikasih batas waktu langsung protes. Nah, itu juga tanda-tandanya. Yuk kita cek, waspadai. Canggung saat ketemu orang baru, bingung harus ngomong apa. Kalau diajak ngobrol langsung, itu berarti tanda-tanda anak sudah mulai kecanduan. Dampak buruknya jangan dianggap remeh, loh, Bunda. Karena apa? Ketika mereka sudah kecanduan, mereka akan sulit membangun hubungan sosial. Susah nyambung kalau diajak ngobrol sama orang lain. Sering merasa kesepian dan terasing. Banyak teman di game atau medsos, tapi di dunia nyata malah apa? Malah sepi. Kemudian kurang peka dan empati berkurang. Tidak terbiasa peduli dengan orang lain. Apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua? Yang pertama, atur screen time. Jangan dibiarkan bebas. Bikin aturan main yang jelas. Misalnya gadget hanya boleh dipakai ketika tugas sudah selesai dikerjakan. Kemudian ajak anak lebih sering aktivitas di dunia nyata. Main bareng, ikut komunitas, atau sekedar ngobrol santai setiap harinya. Kemudian orang tua juga harus bisa menjadi contoh. Nah, ini ketika sebagai orang tua juga harus bisa jadi contoh mereka. Kalau anak lihat ayah bundanya sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya, ya mereka bakal ikut. Coba deh mulai kurangi penggunaan gadget saat bersama. Mau anak tumbuh dengan skill sosial yang baik, yuk bantu mereka lebih sering interaksi di dunia nyata. Jangan sampai gadget bikin mereka lupa gimana caranya ngobrol atau bergaul. Ayah Bunda masih stay di channel pendidikan dan edukasi. Nah, poin yang kelima yaitu apa? Menjaga keseimbangan emosi anak dengan pendekatan Islam. Gadget itu boleh, tapi jangan sampai anak kehilangan keseimbangan. Islam ngajarin kita buat hidup seimbang dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan teknologi. Kalau tidak diatur, gadget bisa bikin anak kecanduan, gampang stres, susah fokus. Nah, kita ajarkan yuk agar anak tetap tenang, bahagia, dan dekat dengan
dengan Allah. Gimana tipsnya? Tip Islam untuk mengatasi dampak gadget yaitu kedisiplinan. Yang pertama, atur screen time, jangan kebablasan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bahwa gadget itu seperti pisau bermata dua, bisa bermanfaat kalau tidak bisa mengontrol, maka akan berbahaya. Nah, dari itu kita harus bisa bikin atau buat aturan yang jelas. Pertama, contoh, waktu penggunaan gadget harus terjadwal. Misalnya seperti tadi sudah dicontohkan, hanya boleh dipakai setelah beribadah dan tugas selesai. Kemudian hindari gadget sebelum tidur, biar kualitas istirahat mereka tetap terjaga. Buat kesepakatan keluarga soal kapan gadget harus digunakan dan kapan harus disimpan. Tips itunya gimana? Bikin zona bebas gadget. Misalnya saat makan bersama atau menjelang tidur, biar anak terbiasa ngobrol tanpa distraksi. Kemudian yang kedua, ajak beribadah. Gadget sering bikin anak keasikan sampai lupa ibadah. Padahal hati tenang itu bukan dari scroll medsos, tapi dari dekatnya kita sama Allah. Ajarkan anak bahwa sholat adalah cara terbaik buat menenangkan hati dan pikiran. Kemudian selain sholat, ajak mereka berzikir setelah sholat agar apa? Hatinya lebih damai dan jauh dari kecemasan. Doa sebelum tidur lebih penting daripada ngecek notifikasi HP. Nah, sebelum tidur biasakan berdoa. Jangan sebelum tidur terus ngecek dulu HP-nya. Tips itunya apa? Jadikan ibadah momen spesial keluarga. Misalnya, sholat berjamaah di rumah atau hafalan doa harian bersama. Tips itu. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu. Seimbangkan belajar, bermain, dan ibadah. Jangan sampai gadget bikin anak lupa dunia nyata. Ajarkan anak buat membagi waktu dengan baik. Kalau membagi belajar dulu, main gadgetnya. Prioritaskan tugas kelas sebelum apa? Sebelum pegang. Kemudian beri waktu bermain tanpa gadget. Ajak anak main di luar, olahraga, atau sekedar ngobrol santai di rumah. Kemudian waktu ibadah tidak boleh diganggu. Misalnya pas azan berkumandang, gadget harus di situnya. Buat jadwal harian, buat jadwal harian bareng anak biar mereka paham kapan waktu belajar, ibadah, dan santai. Yang keempat adalah rasa syukur. Jangan banding-bandingin diri. Dunia maya itu penuh apa? Penuh pencitraan. Nah, anak-anak bisa jadi gampang iri dan merasa kurang kalau terus-terusan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ajarkan bahwa kehidupan nyata lebih penting daripada likes atau follower. Apa yang terlihat di media sosial itu belum seindah kenyataannya. Bersyukur itu adalah kunci bahagia. Fokus sama nikmat Allah yang sudah Allah kasihkan pada kita. Nah, di situnya apa? Biasakan ngobrol dari hati ke hati sama. Tanyakan perasaan mereka, dengarkan cerita mereka, dan beri pemahaman bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur, bukan dari gadget. Nah, kesimpulannya ayah bunda, gadget itu boleh, tapi jangan sampai menguasai hidup. Kita sebagai orang tua nggak bisa 100% menjauhkan anak dari gadget, tapi kita bisa ngajarin mereka buat menggunakannya dengan bijak. Dengan pendekatan Islami, anak bisa tetap enjoy teknologi tanpa kehilangan keseimbangan hidup. Yuk, ajak anak lebih menikmati dunia nyata dibandingkan
dunia maya. Lebih sering ngobrol, main bareng, dan yang paling penting, jaga hubungan mereka tetap dekat dengan Allah. Karena teknologi bisa berubah, tapi iman dan akhlak yang kuat akan selalu jadi pegangan. Nah, selanjutnya, poin yang keenam yaitu gadget dan prestasi akademik anak. Fokus yang terganggu ini intinya. Anak sering susah fokus saat belajar. Bisa jadi karena kebanyakan gadget. Gadget memang bikin anak betah duduk berjam-jam. Tapi sayangnya bukan buat belajar, melainkan buat main game atau scrolling media sosial. Akibatnya apa? Fokus belajar mereka terganggu, tugasnya belum terselesaikan, dan nilai akademik mereka bisa menurun. Kenapa gadget bisa mengganggu prestasi akademik? Ya mudah teralihkan. Baru mau belajar, tiba-tiba ada notif masuk. Sekali buka HP, tahu-tahu sudah 1 jam lewat. Nggak terasa kan? Kita baru pegang HP kayaknya baru 5 menit, ternyata sudah berjam-jam. Nah, kemudian, waktu belajar berkurang. Seharusnya bisa dipakai buat baca buku atau ngerjain PR. Tapi apa? Malah sibuk ngegame atau nonton YouTube. Kemudian menurunkan daya ingat. Terlalu sering main gadget bikin anak lebih gampang lupa. Informasi yang dipelajari jadi nggak nyangkut di otak. Kurang tidur. Nah, itu karena terlalu sering main gadget. Karena apa? Banyak anak begadang karena gadget. Gara-gara gadget nge-game. Akhirnya kan mereka begadang. Nah, ketika begadang, mau subuh itu baru mau tidur. Akhirnya bangunnya kesiangan. Dibangunkan sulit. Nah, akhirnya ngantuk di sekolah dan sulit menangkap pelajaran. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu batasi waktu layar. Bikin aturan yang jelas kapan boleh main gadget dan kapan harus fokus belajar. Misalnya tadi, gadget hanya boleh dipakai ketika apa? Ketika sudah selesai tugasnya, sudah sholat, atau sudah baca Al-Quran atau apa. Nah, kemudian ciptakan lingkungan belajar bebas distraksi. Saat belajar, jauhkan gadget atau aktifkan mode jangan ganggu, biar anak tidak tergoda ngecek. Biasakan belajar tanpa gadget. Gunakan buku fisik atau catatan tangan untuk membantu anak lebih fokus dan meningkatkan daya ingat. Jadwalkan waktu tidur yang cukup. Pastikan ya anak-anak kita tidur cukup supaya apa? Bisa belajar dengan maksimal keesokan. Nah, intinya apa? Gadget itu boleh, tapi jangan sampai jadi penghalang prestasi. Yuk kita bantu anak-anak kita mengatur waktu dengan bijak biar tetap bisa belajar dan fokus dalam mencapai prestasi terbaik. Nah, kita lanjut poin yang ketujuh yaitu apa? Gadget versus prestasi ngaji anak. Fokus atau terdistraksi. Ngaji jadi susah fokus. Mungkin gadget penyebab. Dulu semangat murojaah, sekarang malah sibuk scroll HP. Hafalan jadi lambat, ngaji tidak konsisten. Akhirnya apa? Makin jauh lah anak-anak dari Al-Quran. Sayang banget kan? Nah, kenapa gadget bisa ganggu ngaji? Karena ketika baru mau ngaji, tiba-tiba notif masuk. Ujung-ujungnya apa? Hafalan tertunda. Tuh. Ngaji bisa nggak rutin, harusnya murojaah malah lanjut episode. Kurangi, kurang interaksi sama orang tua dan ustaz. Lebih sering ngobrol sama game daripada ngajinya sendiri. Hafalan susah nempel, otak lebih sering dipakai buat game daripada menyimpan.
biar fokus ngaji. Bagaimana caranya? Nah, seperti tadi sudah sering saya sampaikan, yaitu atur waktu gadget dan ngaji. Misalnya, gadget hanya setelah ngaji selesai. Jauhkan HP saat ngaji, biar tidak tergoda banget cek notif. Kemudian buat ngaji lebih seru, murojaah bareng, pakai metode yang bikin gitu. Nah, orang tua juga ngasih contoh, kurangi main HP di depan anak-anak saat ibadah. Ingat, niatnya ya, ingat niatnya. Ngaji itu bukan tugas, tapi bekal buat dunia akhirat. Gadget boleh, tapi jangan sampai bikin jauh dari Al-Quran. Yuk kita bantu anak-anak kita semangat hafalan dan makin dekat dengan Allah. Sebagai penutup, eh, dunia anak dan gadget, nah gadget bijak, anak juga bahagia. Gadget bermanfaat kalau digunakan dengan seimbang. Anak tetap butuh interaksi nyata, bukan sekedar layar. Yuk, bantu anak kembali ke keseimbangan. Teknologi boleh maju, tapi jangan sampai anak kehilangan masa kecilnya. Begitu Ayah Bunda, sharing video ini tentang gadget dan dunia anak. Semoga bermanfaat. Pantau terus channel Siti Khadijah, nanti akan ada tema-tema selanjutnya. Semoga bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.